Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Milhatur Rajaba, NPM 18 10 10 10 47. Nina Setiarini, NPM 18 10 10 10 16. Saya Lulu Miftahur Rahmah Nabila, NPM 18 10 10 10 83. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan melaporkan hasil wawancara koperasi kami di KSP Mustika. Nah, kami melakukan wawancara pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020. Tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita saksikan videonya sampai habis. Tinjauan Pustaka. Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga serendah-rendahnya. Jenis-jenis simpanan pada koperasi simpan pinjam yang paling umum adalah: yang pertama, simpanan pokok adalah simpanan yang wajib diberikan anggota koperasi saat pertama kali bergabung menjadi anggota. Yang kedua, simpanan wajib adalah simpanan yang wajib diberikan setiap anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dengan jumlah yang ditentukan. Yang ketiga, simpanan bebas atau sukarela adalah simpanan sukarela yang diberikan anggota koperasi kapan saja. Simpanan ini juga bisa diambil kapan saja. B. Hasil wawancara. Hasil wawancara kita bagi menjadi 6. Yang pertama, profil koperasi simpan pinjam Mustika. Yang kedua, sejarah koperasi simpan pinjam Mustika. Yang ketiga, perkembangan koperasi simpan pinjam Mustika. Yang keempat, masalah, hambatan, dan tantangan koperasi simpan pinjam Mustika. Yang kelima, cara mengatasi masalah koperasi simpan Mustika. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan koperasi simpan pinjam Mustika. Berikut adalah profil koperasi simpan pinjam Mustika. Nama koperasi, Koperasi Simpan Pinjam Mustika. Alamat koperasi di Jalan Mataram, Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kabupaten Magelang. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah KSP Mustika. Nah, KSP Mustika didirikan berdasarkan Akte Pendirian nomor 49 tanggal 14 September 2005 di Notaris Suharni SH. KSP Mustika berkedudukan di Jalan Mataram, Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kabupaten Magelang. Awalnya, KSP Mustika didirikan untuk membantu karyawan-karyawati Mustika Gold yang memiliki kelebihan dana untuk menyimpan dan menyalurkan dana sebagai pinjaman untuk yang membutuhkan pinjaman dana. Pada tanggal 23 Maret 2011, mengalami perubahan berdasarkan Akta Perubahan nomor 90 tanggal 28 Maret 2011 di Notaris Suharni SH, di mana anggotanya tidak hanya karyawan Mustika Gold, tetapi juga terdiri dari pedagang-pedagang kecil yang ada di sekitar kantor atau lokasi usaha yang membutuhkan dana pinjaman. Sejak tanggal 23 Maret 2011, pengelola koperasi dilakukan dengan mengontrak pegawai dan seiring berjalannya waktu, KSP Mustika saat ini sudah berkembang cukup baik dan wilayah kerjanya sampai meliputi Karesidenan Kedung. Selanjutnya yaitu perkembangan KSP Mustika. Pada awalnya, KSP Mustika didirikan untuk membantu karyawan-karyawati Mustika Gold untuk menyimpan dana maupun yang membutuhkan pinjaman. Seiring berjalannya waktu, KSP Mustika berkembang tidak hanya melayani karyawan dan karyawati Mustika Gold saja, melainkan juga memberikan fasilitas pinjaman ke pedagang-pedagang kecil di lingkungan KSP Mustika dan masyarakat sewilayah Karesidenan Kedung dengan produk unggulan yaitu sertifikasi guru. Berikut ini adalah perkembangan KSP Mustika dilihat dari anggota koperasi dan jumlah simpanannya. Data terakhir dari tabel yang tertera yaitu pada tahun 2019. Di sini jumlah dari anggota koperasi yaitu 1191 dengan jumlah laki-laki 342 dan jumlah perempuan 847 dengan jumlah simpanan
750 juta, 951 ribu, dan 150 rupiah. Selanjutnya yaitu masalah tantangan dan hambatan KSP Mustika. Berikut ini adalah masalah hambatan dan tantangan yang dihadapi KSP Mustika yang dapat menghambat kinerja dan perkembangan KSP Mustika. Yang pertama yaitu masalah yang dihadapi yaitu 1. Persaingan yang sangat ketat dengan banyaknya kelembagaan keuangan. 2. Bunga pinjaman yang cukup tinggi. Yang ketiga yaitu tidak ada koneksitas untuk melihat BI checking. Sedangkan hambatan dan tantangannya adalah 1. Adanya persaingan usaha dengan koperasi lain ataupun dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang ada di wilayah Magelang. Yang kedua yaitu rasa memiliki dan rasa tanggung jawab yang kurang dari anggota, di mana peminjam mengangsur tidak tepat waktu, sehingga terjadi tunggakan dan ada beberapa pinjaman yang bermasalah. Cara mengatasi masalah di KSP Mustika yaitu 1. Membuat produk dan inovasi baru yang tidak ada di koperasi lain. Yang kedua yaitu menciptakan peluang baru yang tidak terdapat di lembaga keuangan lain. Sedangkan yang terakhir yaitu mengikut sertakan karyawan dan karyawati koperasi dalam pendidikan dan pelatihan dari Dinas Koperasi Kota Magelang maupun Dinas Koperasi Provinsi. Selanjutnya yaitu keuntungan yang diperoleh KSP Mustika selama 2 tahun terakhir yaitu 1. Pada tahun 2018 memperoleh keuntungan sebesar Rp1.292.000. Sedangkan pada tahun 2019 yaitu memperoleh keuntungan sebesar Rp1.231.000. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan KSP Mustika. Kelebihannya adalah 1. Mempunyai kelebihan dalam melayani anggota atau servis yang bagus. Yang kedua yaitu lokasi usaha yang dekat dengan pusat perbelanjaan, sehingga memungkinkan untuk pedagang atau orang lain mengajukan pinjaman dana di koperasi tersebut. Yang ketiga yaitu di-backup oleh suatu perusahaan yang sangat besar yaitu Mustika Gold, karena koperasi ini didirikan merupakan koperasi karyawan, di mana anggotanya sebagian besar adalah karyawan dibandingkan orang lain, maka koperasi ini di-backup oleh perusahaan toko emas yaitu Mustika Gold. Kekurangannya yaitu 1. Bunga lebih mahal dari lembaga perbankan lainnya seperti BPR dan perusahaan jasa keuangan lainnya. B. Belum ada cabang sehingga untuk nasabah yang berada di luar negeri tersebut harus memerlukan tambahan biaya untuk melakukan survei apabila terjadi kredit macet. Yang ketiga yaitu terbatasnya akses data peminjam atau BI checking, sehingga tidak dapat melihat performance dari calon nasabah yang akan meminjam dana. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga videonya bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.